5 perbuatan baik mendapatkan dosa. Menafkahi keluarga dengan barang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah. Memberi istri dan anak makan dengan uang haram tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu menjadi tidak berkah dan berakibat membuat anak menjadi nakal dan tidak soleh. Bersedekah dengan barang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai segenap manusia, sesungguhnya Allah itu baik sehingga tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman seperti perintahnya kepada para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mu'minun. Orang yang bersedekah dengan harta yang haram, maka amal perbuatannya akan tertolak, sama halnya dengan orang yang berdoa memohon pertolongan ini dan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara apa yang ia konsumsi serta apa yang ia gunakan untuk hidup bersumber dari harta yang tidak halal. Menjual barang timbunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang praktik iktikar, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun barang, khususnya pada saat terjadi kelangkaan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah orang yang melakukan iktikar sengaja menahan atau menimbun barang itu melainkan berdosa. Hadis riwayat Muslim. Membantu merahasiakan kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah. Agar mereka jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Walaupun perintah itu ditujukan kepada Bani Israel, namun isinya dapat pula ditujukan kepada kaum muslim dari segala lapisan, terutama para pemimpin dan orang-orang yang memegang kekuasaan. Sehingga ayat ini seakan-akan mengatakan, hai orang-orang yang memegang kekuasaan, janganlah kamu campur adukan antara keadilan dan kezaliman dan sebagainya. Membantu dalam hal mungkar. Mungkar adalah segala perilaku, sifat dan perbuatan yang jelek atau jahat menurut agama, jelek menurut akal sehat, serta jelek menurut budaya dan adat masyarakat setempat. Contoh perbuatan ini adalah mencuri, merampok, menipu, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surat Al-Maidah. Ayat ini menunjukkan bahwa terlarang saling tolong-menolong dalam maksiat atau dosa. Wallahu a'lam bishawab.